Selamat pagi, siang, sore, Prof. Jati dan teman-teman. Dari ini saya akan mempresentasikan tugas pembiayaan infrastruktur dengan judul Identifikasi Risiko Pembiayaan Proyek Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Untuk latar belakangnya, tumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan meningkatnya volume sampah, sementara kapasitas pengelolaan sampah masih terbatas. Nah, salah satu permasalahan utama yaitu digunakannya metode open dumping yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat. Nah, sebagai solusi dirancang tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang akan melayani 6 kabupaten kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang. Nah, proyek ini memiliki kapasitas layan sekitar 2.000 ton per hari dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sampah secara signifikan. Namun, pembangunannya membutuhkan investasi besar sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Melalui skema ini diharapkan terjadi efisiensi pembiayaan dan pembagian risiko serta peningkatan kualitas layan. Nah, deskripsi proyeknya, nama proyek yaitu pembangunan tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah regional Lego Nangka. Nilai capexnya 4 triliun, nilai OPEX-nya 1 triliun. PJPK-nya Gubernur Jawa Barat, tempatnya di Provinsi Jawa Barat. Untuk proyek ini yaitu sektor sistem pengelolaan persampahan atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Status masih dalam penandatanganan. Lingkup kerja sama KPBU-nya yaitu pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, pengoperasian fasilitas, dan pemeliharaan fasilitas. Skema kontrak yang digunakan adalah DBFOMT, yaitu Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, and Transfer. Nah, di mana badan usaha bertanggung jawab atas seluruh siklus proyek hingga masa konsesi berakhir. Nah, masa konstruksinya 3 tahun dan masa konsesinya 20 tahun. Nah, selama masa konsesi, badan usaha bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan fasilitas. Skema pembiayaannya, nilai capexnya 4 triliun, biaya operasionalnya 100 miliar. Nah, pengembalian investasi berasal dari tipping fee atau pembayaran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan volume sampah yang diolah. Masuk ke identifikasi resiko proyeknya. Ada lokasi, ada risiko lokasi dan lahan, yaitu pembebasan lahan, kesulitan kondisi lokasi, dan keterbatasan ruang kerja. Risiko konstruksi ada kesalahan desain, keamanan dan keselamatan konstruksi, dan keterlambatan konstruksi. Risiko finansialnya ada kegagalan financial close, tingkat inflasi, dan risiko suku bunga. Untuk risiko operasi dan pemeliharaan ada kegagalan monitoring proyek, kenaikan biaya operation and maintenance, dan ketersediaan dan kualitas air. Pendapatannya, risiko pendapatan yaitu penurunan volume permintaan, kesalahan penetapan tarif, dan kesalahan estimasi. Konektivitas, risiko konektivitas dan jaringan, tersediaan fasilitas penghubung, dan pengelolaan jaringan distribusi. Untuk risiko selanjutnya yaitu risiko politik, yaitu perubahan regulasi dan keterlambatan
perolehan persetujuan, dan resiko force majornya ada bencana alam, cuaca ekstrim, dan force major politis. Tingkat resikonya di proyek ini ada dua, tinggi dan sedang. Untuk resiko tinggi ada resiko lokasi, resiko desain dan konstruksi, resiko finansial, dan resiko operasi dan pemeliharaan, dan resiko pendapatan. Nah, resiko sedangnya ada jaringan, konektivitas dan jaringan, resiko interface, resiko politik, resiko force major, dan resiko lingkungan. Untuk resiko lokasi masuk tinggi karena alasannya kebutuhan lahan dengan kapasitas pengelolaan sebesar 2000 ton per hari. Nah, risiko konstruksinya, masa konstruksi 3 tahun dengan standar teknologi pengelolaan sampah yang tinggi. Untuk risiko finansialnya, masa konsesi 20 tahun, proyek ini terdampak pada fluktuasi nilai tukar mata uang. Dan risiko operasinya, operasional fasilitas bergantung pada suplai input sampah sebesar 2000 ton per hari dari 6 wilayah. Untuk tingkat risiko sedang, untuk risiko konektivitasnya adalah gangguan pada jalan akses untuk akses sampahnya, kemacetan lalu lintas, atau kegagalan infrastruktur menuju lokasi pembuangan sampah. Untuk risiko politiknya ada sinkronasi regulasi dan perizinan di berbagai tingkat daerah karena ada 6 kabupaten tadi. Risiko force majornya ada bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan masyarakat yang dapat menghentikan operasional TPPA. Dan risiko lingkungannya ada pengoperasian TPPAS yang menimbulkan dampak negatif seperti bau tak sedap, polusi udara, dan kebocoran air yang mencemari lingkungan. Nah, untuk alokasi yang resikonya tinggi, risiko lokasi, alokasinya ke PJPK. Strategi mitigasinya, penyediaan lahan sebelum pengadaan badan usaha, dan koordinasi intensif dengan Kementerian ATR atau BPN. Untuk risiko desain dan konstruksi dialihkan ke badan usaha. Mitigasinya, penggunaan kontrak EPC fixed price dan penerapan fitness for purpose warranty dan denda keterlambatan. Untuk risiko finansial dialokasikan kepada badan usaha. Strategi mitigasinya melakukan hedging untuk kurs valuta asing. Yang kedua ada koordinasi dengan lender kredibel dan penggunaan dukungan pemerintah seperti VGF. Untuk risiko interface ada PJPK dan Pemda. Untuk penerapan klausul take or pay dalam perjanjian kerjasama dan koor- koordinasi ketat dengan 6 kabupaten. Untuk risiko pendapatan yaitu dialihkan ke PJPK atau pemerintah ya. Mitigasinya, pengajuan pinjaman kepada PT PII untuk memastikan pembayaran tipping fee dan mekanisme indeksasi tarif terhadap inflasi. Untuk alokasi risiko sedang, risiko politik dan regulasi dialihkan ke PJPK dengan mitigasi pemberian kompensasi kepada badan usaha jika terdapat perubahan regulasi dan diskriminasi yang merugikan proyek secara spesifik. Untuk risiko operasional dialihkan ke badan usaha. Dan mitigasinya yaitu pemenuhan standar pelayanan minimal dan manajemen operasional ya profesional untuk menghindari penalti. Untuk risiko force majornya ditanggung bersama. Mitigasinya
pengalihan risiko melalui asuransi, dan porsi yang tidak tertutup menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk risiko konektivitas dialihkan ke pemerintah dengan mitigasi sinkronasi jadwal pengangkutan dan pemeliharaan akses transportasi menuju ke lokasi pembuangan sampah tersebut. Untuk risiko lingkungan dan sosial ditanggung bersama. Mitigasinya yaitu implementasi AMDAL yang ketat, penyusunan grievance redress mekanisme yaitu sistem penanganan keluhan, dan yang terakhir sosialisasi dini kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Dan masuk ke kesimpulan dari pembahasan tadi, yang pertama ada 10 dari 10 resiko yang dianalisis. Resiko lokasi, pendapatan, operasi, finansial dikategorikan sebagai risiko tinggi karena memiliki probabilitas dan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan proyek. Nah, yang kedua, PJBK yaitu Gubernur Jawa Barat bertanggung jawab pada fase pembebasan lahan dan jaminan suplai sampah. Sementara itu, badan usaha bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan, dan kinerja operasional selama masa konsesi 20 tahun. Dan poin yang ketiga, risiko pendapatan merupakan titik paling kritis dalam proyek ini. Nah, rendahnya kemampuan pemungutan retribusi sampah di masyarakat mengharuskan PJPK menyiapkan anggaran guna menjamin pembayaran tipping fee kepada badan usaha agar proyek tetap layak secara finansial. Nah, masuk ke saran yang pertama, PJPK perlu memperkuat komitmen tertulis dengan 6 kabupaten dan kota, perjanjian kerjasama yang mengikat terkait kepastian volume sampah harian. Nah, hal ini penting karena menghindari risiko berkurangnya kualitas input akibat program 3R, recycle, reduce, dan reuse, atau perubahan kebijakan lokal di masa depan. Nah, yang kedua ada tingginya ketergantungan proyek pada pembayaran tipping fee. Nah, pemerintah Pemprov Jawa Barat disarankan untuk segera memastikan ketersediaan dana cadangan atau dukungan kelayakan VGF serta mempercepat proses penjaminan pemerintahan melalui PT PII sebelum masa konsesi dimulai. Nah, yang ketiga ada resiko keresahan masyarakat dikategorikan menengah tapi berdampak besar pada operasional. Nah, badan usaha dan PJBK harus secara rutin menjalankan sistem mitigasinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.